Masih di Prime Market Highlight pemirsa, pemerintah tengah mengkaji dan menyiapkan strategi baru dalam penyaluran subsidi bahan bakar minyak dan energi agar lebih tepat sasaran. Ya, salah satu langkah yang penting yang diambil adalah memanfaatkan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN untuk memastikan subsidi energi diberikan secara adil dan juga efisien. Pemerintah berfokus pada pengelolaan subsidi energi seperti listrik, bahan bakar minyak, dan LPG 3 kg agar penyalurannya tepat sasaran dan dapat mengurangi kebocoran. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemanfaatan DTSN menjadi kunci agar subsidi yang diberikan tidak lagi mengalami kebocoran akibat sistem penyaluran yang masih bersifat terbuka. Di mana langkah ini memungkinkan pemerintah untuk menetapkan mekanisme penyaluran subsidi yang didasarkan pada penggunaan sebenarnya. Dengan cara ini, subsidi dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan berdasarkan data sosial ekonomi yang valid dan juga terkini. Untuk mendukung kebijakan ini, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp402,4 triliun pada tahun 2026 untuk memperkuat ketahanan energi nasional, sekaligus memastikan subsidi energi berjalan efektif dan tepat sasaran sesuai dengan tujuan anggaran negara. Rencana subsidi yang tepat sasaran, kita sudah punya DTSN, data dari survei sosial dan ekonomi. Dari data tersebut tentu kita melihat adanya kebocoran daripada subsidi yang masuk pada kelompok masyarakat atas. Karena memang saat sekarang subsidi itu diberikan secara terbuka. Nah, mungkin ke depan kita akan mencarikan mekanisme dan skema sedang dalam pembahasan di pemerintah, di mana nanti pengguna daripada saat sekarang seperti contoh di sektor listrik kan yang langganan tinggi itu mendapatkan harga yang berbeda dengan yang di bawah. Dengan mekanisme semacam itu bisa diimplementasikan. Pemerintah Indonesia memutuskan melanjutkan insentif pajak pertambahan nilai atau PPN ditanggung pemerintah untuk sektor properti hingga tahun 2026. Kebijakan ini pertama kali diperkenalkan saat pandemi COVID-19 untuk memacu permintaan dan pertumbuhan sektor perumahan yang sempat melambat. Pemerintah Indonesia memutuskan melanjutkan insentif pajak pertambahan nilai atau PPN ditanggung pemerintah untuk sektor properti hingga tahun 2026. Pemberian insentif fiskal berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah untuk sektor perumahan di 2026. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan alokasi pagu insentif PPN DTP pada 2026 mencapai Rp3,4 triliun. Insentif ini ditargetkan dapat dimanfaatkan oleh sekitar 40.000 unit rumah komersial dengan nilai jual hingga Rp2 miliar. Pemberian insentif berupa keringanan pajak bertujuan mendorong naiknya penjualan dan produksi rumah. Dan kami masih memberikan insentif fiskal, yaitu untuk rumah-rumah komersial yang sampai dengan 2 miliar seperti yang dilaksanakan pada tahun ini. Ini untuk menstimulir demand side-nya maupun dari sisi supply atau production dan konstruksi rumahnya. Insentif PPN DTP sebesar 100% berlaku untuk rumah tapak atau rumah susun yang sudah jadi dan diserahkan kepada pembeli. Kebijakan ini diharapkan mampu mengerek permintaan, terutama pada kelas menengah ke bawah yang sangat terbantu oleh keringanan pajak. Pelaku industri properti optimis program ini dapat memperbaiki kinerja sektor properti nasional yang sempat lesu. Tim Liputan IDX Channel. Dan pemirsa, program Koperasi Desa Merah Putih yang digagas pemerintah tidak menggunakan dana APBN secara langsung. Di mana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan skema pemanfaatan platform pinjaman melalui bank-bank milik negara atau Himbara agar koperasi lebih mandiri dan berorientasi bisnis berkelanjutan. Program Koperasi Desa Merah Putih yang digagas pemerintah tidak menggunakan dana APBN secara langsung. Setiap koperasi akan mendapatkan platform pinjaman hingga Rp3 miliar yang digunakan sesuai kebutuhan barang dan dijaminkan. Zulhas menegaskan, Kopdes Merah Putih dirancang untuk memangkas rantai pasok yang panjang dan menghilangkan peran tengkulak serta rentenir di tingkat desa. Koperasi akan terkoneksi langsung dengan pusat distribusi kebutuhan pokok desa seperti sembako, gas 3 kg maksud kami, dan pupuk subsidi, sehingga mempercepat akses ke pelayanan keuangan dan pengadaan barang bagi masyarakat desa.
Sebagai jaminan, kredit koperasi pemerintah juga menyiapkan dana sebesar 83 triliun rupiah yang ditempatkan di Himbara sebagai jaminan kredit bagi koperasi Merah Putih di tahun 2026. Dana tersebut akan memudahkan akses pinjaman koperasi dengan sistem yang terintegrasi dan transparan, mendukung keberlanjutan usaha koperasi di desa, serta memperkuat ekonomi lokal. Ini saudara kita pengalaman koperasi-koperasi dari dulu anggarannya urusannya uang. Anggaran bagi duit, setahun tutup, bagi uang, berapa tahun tutup gitu ya. Oleh karena itu kita melakukan dengan cara yang benar, bukan cara yang mudah. Oleh karena itu tadi Ibu Menteri Keuangan menyampaikan anggaran pemerintah itu ditempatkan di Himbara. Oleh karena itu koperasi ini tidak memakai uang APBN langsung. Ya, yang dipikirkan adalah model bisnisnya, usahanya, yang sudah kita pikirkan betul. Pemirsa, di tahun 2026, salah satu program prioritas pemerintah melalui pemanfaatan APBN, yakni pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah dengan upaya strategis memperluas pasar ekspor go internasional UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, optimis sektor UMKM masih tetap menjadi tulang punggung perekonomian nasional yang secara langsung berkontribusi sebesar 61% terhadap PDB. Untuk itu, founder Apprentice Indonesia ini meminta pemerintah perkuat rantai pasok di dalam negeri dan terus melakukan optimalisasi pengembangan UMKM, termasuk mendorong perluasan pasar ekspor secara akomodatif di tahun depan. Bahwa perekonomian Indonesia ini ditopang oleh UMKM, tulang punggungnya adalah UMKM, di mana PDB Indonesia 61% dihasilkan oleh teman-teman pelaku UMKM. Nah, tapi harus ada beberapa pihak yang mau nggak mau harus mengakui realita pahit ya, bahwa untuk mencapai ekspor, UMKM go ekspor, ada beberapa catatan. Hingga tahun 2024 dan 2025 awal, UMKM yang bisa go ekspor itu tidak mencapai 30% atau belum memenuhi 30%. Salah satu alasannya adalah tidak ada ekosistem rantai pasok yang berintegrasi langsung dengan industri-industri besar di dalam negeri sendiri. Jadi kalau di dalam negeri sendiri belum bisa menjadi rantai pasok untuk industri-industri besar, kemudian kita sekali bisa ekspor, keterlanjutannya biasanya ini yang... Pemirsa, banjir bandang tewaskan lebih dari 300 jiwa di Pakistan Barat Laut. Dan informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di Prime Market Highlights.